Koreksi saham yang menimpa IHSG sepekan terakhir membuat investor retail ketar-ketir dalam menyikapi kondisi pasar. Sebagian memilih memanfaatkan momen koreksi dengan mencicil saham-saham berfundamental kuat. Tapi ada juga yang berhati-hati dan memilih menunggu hingga kondisi pasar kembali stabil. Kaget sih awalnya gitu, kok bisa sampai turun, berarti emang ada yang lagi nggak beres nih kayaknya. Tindakan Mas setelah melihat situasi itu, apakah masih mau bermain saham? Kayaknya untuk dalam jangka waktu dekat ini kayaknya di stop dulu deh, tunggu stabil dulu, baru kalau misalkan emang sekiranya udah aman lagi, baru kita coba untuk main lagi sih. Gitu. Harapan kedepannya terhadap IHSG? Harapannya semoga pemerintah bisa menstabilkan ya, karena itu berpengaruh banget dalam semua aspek yang saat ini kita jalani. Investor retail berharap OJK, BEI, dan BI transparan dalam mengungkapkan laporan-laporan indeks global agar para investor bisa menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan harga saham. Kalau tindakan saya sih karena IHSG lagi turun seperti ini ya, kalau kata Pak Purbaya sih itu good time to buy. Jadi menurut saya dan strategi saya itu untuk cicil saham-saham yang berfundamental bagus. Contohnya seperti blue chip. Nah, tentunya saya tidak keluarkan semua cash saya, tapi saya cicil satu persatu untuk mengurangi resiko dari turunnya saham itu. Seperti itu. Kekhawatiran pasar semakin besar karena adanya tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi Indonesia untuk memenuhi standar keterbukaan free float dan transparansi data yang diminta MSCI. Menurut Direktur Sukor Sekuritas Bernadus, di tengah volatilitas tinggi, investor retail diminta lebih selektif. Strategi pembelian bertahap atau buy on weakness dinilai masih relevan untuk saham-saham berfundamental kuat dan yang rutin memberikan dividen. Sementara untuk saham berisiko tinggi, investor disarankan mengurangi porsi dan disiplin menerapkan batas kerugian. Untuk investor yang low risk atau yang low risk yang tidak ingin meresikokan dananya, stay cash is important karena saat ini cash is the king dan bisa masukkan ke instrumen-instrumen lain seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang mana menghasilkan return yang stabil di kisaran area deposito. Kalau menurut pandangan saya, kalau teman-teman memaksakan trading, potensi ruginya akan lebih besar daripada potensi untungnya. Sehingga gunakan cash seminimal mungkin, gunakan uang dingin. Misalnya nanti ada crash lanjutan, misalnya setelah Lebaran di bulan akhir Maret atau di April, teman-teman masih punya cash untuk yang ready. Namun investor diminta tidak hanya mencermati persoalan teguran dari MSCI, sebab sentimen global juga mewarnai pergerakan IHSG beberapa waktu ke depan. Antara lain pergantian kebijakan di Amerika Serikat hingga ketegangan geopolitik di Iran, Greenland, dan Venezuela yang berpotensi memicu volatilitas lanjutan. Kondisi pasar juga mulai mereda setelah keputusan MSCI diumumkan pada Mei mendatang. Rahel Sriwahyuni Sinaga, Fordantoro Bimantoro, Jakarta.